Iren Alphonse. Dan inilah Cemilan, cerita milenial anak muda. Halo teman-teman, aduh gak kerasa ya kita sekarang udah sampai di penghujung bulan April ya. Kita udah sampai di tanggal 24 April 2021 dan tetap masih ditemenin sama Iren di sini yang bakal nemenin kamu selama beberapa menit ke depan di gelaran Cemilan ya. Dan kayak biasanya kan aku membukanya dengan pantun ya. Aku udah siapin ya. Bukan aku sih yang siapin ya, kru aku tuh yang di belakang kamera ini semua yang siapin pantunnya ya. Oke, siap ya kru di belakang, siap ya, siap. Oke. Ke pasar beli sepatu. Jangan lupa beli manisan. Di rumah aja hari Sabtu sambil nyantai nonton Cemilan. Dan teman-teman di hari ini ya 3 hari yang lalu kita baru merayakan Hari Kartini ya kan. Jadi untuk para wanita di luar sana ya, karena kan kemarin hari Rabu gak ketemu ya, aku mau ngucapin selamat Hari Kartini. Semoga teladan Raden Ajeng Kartini itu bisa kita teladani dalam kehidupan kita para wanita. Yes ya. Oke deh. Nah di edisi hari ini aku bakal ngebahas satu topik. Yang topik ini sebenarnya ya kayak topik-topik cemilan pada umumnya ya. Itu hype banget gitu ya kan. Kayak lagi hype banget gitu ya di sosial media, bahkan dalam kehidupan kita anak-anak muda gitu. Apa sih topiknya? Tapi tunggu dulu ya, sebelum aku kasih tau topiknya, aku pengen perkenalkan nih narasumber aku ya. Ada 2 orang dan yang satunya cantik, yang satunya ganteng gitu ya. Nah yang pertama ini ya, kalau teman-teman nonton episode Cemilan yang pertama banget, ini narasumber kita. Halo. Halo dong. Halo. Oke, halo. Ini dibuka nggak, Mas? Dibuka, boleh. Supaya ingat mukanya. Iya. Sedih banget. Halo, ya itu dia ya narasumber kita of the day, ada Priska. Hai, gimana kabarnya? Halo, ya bisa dilihat Iya, seperti ini. sehat. Kayaknya terakhir kita ketemu. Iya, pas itu ya. Oke, untuk teman-teman yang belum tahu nih ya, mungkin bisa dikenalin nama dan kesibukannya sekarang apa sih? Halo, perkenalkan nama saya Priska Katrina Gloria, panggilannya Priska. Kerjaannya, aktivitasnya, ya kerja sama kuliah sih. Iya, terima kasih ya udah mau datang. Oke lah. Terima kasih Priska udah datang. Dan yang satunya ini ganteng ya kan. Ya kan cowok kan. Yes, ya kalau aku right. bilang cantik baru lain lagi ya kan. Oke, boleh dikenali dong namanya. Aku sapa dulu. Halo. Udah gini lagi. Ya halo. Iya, halo. Iya. Iren. Halo. Boleh dong dikenalin namanya sama Buka kesibukannya lagi, apa? oke. Dibuka dong. Ya, perkenalkan nama saya itu Devrian Errol Marpaung, biasa dipanggil Rian. Kesibukannya sama kerja dan kuliah. Oh, kerja ya? Iya, kerjaan tugas-tugas kuliah. Oh ya, nggak salah sih. Nggak salah sih. Iya, aja ya ya. bisa ya, nyambung deh pokoknya. Oke lah ya. Iya. Jadi kita aku sekarang ditemenin sama Rian dan juga Priska. Kita bakal bahas satu topik yaitu self love ya. Harus gitu ya? Harus gitu ngomongnya, harus kayak dengan penuh penekanan gitu. Self love. Self-love. Oke ya. Sebelumnya aku mau nanya, ini sebenarnya privacy sih, cuman ya boleh kan aku tanya. Priska punya pacar nggak? Rahasia. Oke, baiklah. Oke, ya itu privacy ya teman-teman. Jadi it's okay. Kalau Rian punya pacar nggak? Segitu juga boleh gak? Boleh. Boleh. Gitu enggak ya? Kebetulan ada. 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 Cuman jauh di sana. Asik. Aduh, LDR ya. Ya, kebetulan. Wow, aku juga LDR sih. Dia di masa depan tapi. Wow. Dia masa depannya sampai nggak tahu kapan kita ketemunya ya. Aduh. Oke deh. Nah teman-teman, kan kita mau bahas self love gitu, atau dalam bahasa Indonesianya cinta diri. Nah aku mau tanya sama kedua narasumber aku, kamu mencintai diri kamu nggak? Priska Kalau tiap dulu. hari sih mungkin ya sulit juga gitu kan. Cuman ada beberapa waktu yang menerima diri apa adanya. Oh ya udah gitu. Mau gimana lagi? Gimana lagi gitu kan, mau operasi nggak ada duit gitu ya kan. Oke, kalau Rian Jawab satu kata boleh gak? mau 10 kata juga nggak apa-apa. Mau bilang cuman sama sih, cuman ya sama. Waktu ada beberapa waktu yang kita kayak
ya kecewa sama diri sendiri ya. Tapi di lain waktu kayak ya ini aku mau gimana lagi. Ya udah, bersyukur aja. Ya asik. Ya bersyukur aja. Ya kan. Oke deh, ini random banget tapi aku pengen tanya, pernah gak sih kalian kayak ngaca gitu like, Wow. oke lah bangun pagi gitu kan ngaca, terus yang kayak di kaca gitu ngomong sama bayangan kamu, terus yang kayak kamu cantik, kamu dicintai, atau ya kayak gitulah kata-kata yang memuji diri kita sendiri. Pernah gak sih kayak gitu? Aku sih pernah. Kayak apalagi kalau misalnya cewek-cewek tuh bangun tidur atau mau tidur tuh biasanya kayak rambut tuh jadi bagus gitu loh, Kak. Oh gitu ya? Iya, rambutnya kayak aku enggak ya, wah, oke. gitu kan. Terus apalagi kalau misalnya habis pakai skincare, habis mandi pakai skincare, waduh ya ampun mulus banget. Padahal kalau siang kalau harus ketemu sama orang tuh kok muka gue gini. Gitu sih. Jadi pernah ya Pernah, ngomong di pernah, kaca gitu ya? pernah. Wow, oke. Sering nggak atau? Kak, aku nggak yang setiap mau tidur ngaca kan, jadi nggak iya. sering juga. Oke. Kalau Rian? Secara ngomong langsung enggak ya kayaknya ya. Mungkin beda ya. Dalam hati gitu, maksudnya sambil di kaca ngeliatin gitu kan lebih kayak arah oh gini ya udah. No, jadi kayak ya udah gini, terima gitu aja. Enggak ada yang kayak lo ganteng banget, enggak gitu. nggak, atau kayak dalam hati gitu kan ngeliatin kaca gitu terus yang Feel kayak good kayak Iya, feel kayak- good, feeling good gitu, Kak. atau misalnya kayak nggak ngomong Iya, sih, paling cuman senang kayak abis mandi ya kalau cowok ya. Abis mandi tuh kayak seger banget sih. Oh. kayak, kok aku ngebayangin aneh ya. Oh. Wah, gitu. Enggak cuma kayak Ya, ya gitu. Ya, gitu. Oke, baiklah. Aku juga pernah sih sekali aja gitu kan kayak, jadi habis ngomong itu yang kayak kamu cantik, terus yang kayak ngapain sih Iya betul. kayak langsung aneh sendiri. Cinta. Oke, sebenarnya apa sih self love itu? Cinta diri itu apa sih sebenarnya? Rian dulu. Oh, dari saya dulu ya. Kalau saya itu menganggap self love atau mencintai diri sendiri itu lebih ke arah menghargai diri kita ya. Lebih ke arah ya kita punya kelemahan, kita punya kelebihan dan kita bisa terima itu. Nah, lebih ke arah saya bisa terima itu dan itu saya bangun jadi fondasi supaya saya bisa hidup dengan bahagia gitu loh. Kayak apapun masalah saya, apapun kata orang, ini saya udah. Karena saya cinta diri saya dan ini yang saya lakukan gitu. Oke, kalau dari Priska? Kalau menurutku self love sendiri ya sebelum kita mencintai orang lain, kita harus mencintai diri kita sendiri gitu kan, Kak. Kayak kamu tadi bilang bahwa ketika kita mencintai orang lain, cerminan mencintai diri itu ada gitu. Dan apa ya, self love itu menganggap diri juga sebagai manusia. Karena kadang kenapa aku bilang itu, kita tuh suka memanusiakan orang lain tapi lupa bahwa kita ini manusia. Kita ini objek perasaan, kita objek apa ya, bisa dibilang objek sayangnya kita juga gitu. Jadi self love ya menganggap diri kita ini juga sebagai objek cinta gitu. Iya. Oh iya, maksudnya aku pengen nyambungin Ke jawaban pertama ya. Oh, sama ya. Aku pengen nyambungin ke topik kita. Enggak sih, Oh, enggak iya. ya. Aku pengen nyambungin ke firman Tuhan. Ada kan juga firman Tuhan yang bilang gini, ya itulah perintah Tuhan, kasihlah sesama manusia seperti Engkau dirimu mengasihi sendiri. dirimu Benar yang kayak sendiri. Priska Iya. bilang bahwa ya itu kita juga manusia gitu. Kita harus mengasihi diri kita, dan kita mencintai orang lain, mengasihi orang lain itu adalah cerminan dari kita mengasihi diri kita. Betul ya. Oke, betul, itu adalah self love. Jadi untuk teman-teman yang self love apa sih gitu kan, terus kayak kenapa sih kita mesti punya self love dan segala macam. Itu aku mau tanya. Kenapa? Apa alasannya kita mesti cinta diri kita, atau kita mesti punya self love? Priska duluan. Kalau aku agak panjang ya. Tadi Oke. sebelum berangkat ke sini tuh kayak sebelumnya tuh dengerin lagu. Aku tidak akan menyebutkan penyanyinya, tapi judulnya ini So What gitu. Di lagu ini kayak ngajarin kita untuk ya mau gimana lagi gitu, ini kita gitu kan. Nah, alasan kenapa kita mencintai diri sendiri karena diriku atau dirimu yang lagi nonton itu cuma satu di dunia. Yes. Cuman satu di dunia, dan artinya nggak ada yang lain gitu kan. Ya udah gitu. Karena cuman satu juga, jadi ya kita harus membantu diri kita secara perlahan. Kita juga harus menuntun diri kita secara pelan-pelan. Selain itu juga apa ya, kita tuh kayak dengan self love kita bisa tahu batas kita tahu di mana kita berada, titik kita berada gitu. Jadi self love menolong kita juga ketika menghadapi naik turunnya hidup, karena kan tau lah ya, Iya. nggak ada yang gampang gitu kan. Iya, nggak ada Jadi yang ketika gampang. kita self love itu ya bisa menolong kita untuk melewati naik turunnya hidup. Selain itu juga panjang ya jawabanku ini. Gak apa-apa, it's okay, take your time. Udah bisa jadi motivator nih. Karena ya itu lagi satu hal yang perlu kamu ingat untuk teman-teman yang mungkin nonton ini dan ngerasa kurang mencintai diri sendiri, bahwa
people come and go. Yes. Semua orang bisa People pergi. come. Kok nyanyi? People come And people go. ya kan gitu. Jadi people come and go alias semua orang bisa pergi kecuali dirimu sendiri. Kamu akan hidup bersama dirimu selamanya 24/7 alias dari Senin ketemu Senin, pagi ketemu pagi. Dan dirimu juga yang bisa menolong dirimu gitu kan. Kenapa self love penting ya itu? Karena kamu yang akan selalu bersama dirimu. Oke. Iya. Dari Rian? Saya juga bingung saya mau jawab apa, udah diambil semua sama dia. Oke, kalau gitu next. Enggak. Iya, saya setuju dengan yang tadi sih, karena itu juga menjadi landasan dalam menjalani hidupan. Asik dong. Landasan nggak tuh? Pesawat People come kali. and go, sedap. Jadi kita tuh harus sadar kita berdiri di mana, kelemahan kita, kelebihan kita yang tahu toh. Dengan mencintai diri kita bisa aplikasikan itu ke hal-hal yang positif mungkin. Gak harus menerima, gak harus bilang orang nilai saya tuh negatif mulu gitu kan. Jadi kayak gimana kita merasa hal ini jadi kayak aduh saya tuh disalahin mulu, saya dianggap negatif mulu. Jadi kembali ke diri kita, mindset sih ya. Ya itu aja sih mungkin melengkapi jawabannya. Jadi lebih bebas juga Iya. gitu kan. Jadi kalau misalnya kenapa aku bilang lebih bebas ya ketika orang lain mau ngomongin apa tentang kita ya. So what? So what? Oh gitu ya, This is me. lagunya tadi kan. Iya, so what? Aku dari tadi nunggu. Iya. So what-nya. Oh ya oke. Kayaknya boleh searching sih setelah ini. Iya. Mau aku kasih tahu gak sih? Nanti ya di belakang ya. Oke deh. Tapi itulah maksudnya alasan kita self love itu tadi benar kata Priska juga bilang bahwa ya kita hidup sama diri kita sendiri gitu, dan kita hidup dengan diri kita sendiri adalah artinya itu kita nerima diri kita apa adanya gitu. Jadi yang ya kekurangan kelebihan kita itu kita akui lah istilahnya kayak gitu. Jadi ya ini aku. Yes. Utuslah aku. Oh, iya. Nah lo kan. Tema dong itu. Pindah topik. Jadi berubah ya. Apa sih tandanya orang kurang self love gitu? Iya. Kayak maksudnya kurangkah misalnya bener yang kayak tadi aku tanya di awal gitu kan, kalau misalnya kayak kurang ngaca, kurang ngomong hal-hal kayak gitu itu berarti kamu kurang self love. Oh enggak juga. No, enggak juga sih. Enggak. Enggak juga. Gimana? Rian duluan. Soalnya kalau dibilang gitu kurang self love berarti saya dong. Berarti saya dong ya kan. Saya kena dong di sisi saya korban. Iya. Enggak. Jadi kayak kurang self love itu kayak dia itu nggak pede, nggak bisa berdiri di depan orang, bahkan jangankan banyak ya face to face aja kayak, aduh nggak aku deh kayaknya, bukan aku deh gitu, lebih minder atau mungkin insecure dong. Ya kayak topik kita berapa minggu lalu ya teman-teman. Ya, jadi kayak, aduh nggak aku, jangan aku deh, aku nggak siap dengan ya gitu-gitu deh. Mungkin sederhananya seperti itu ya. Kita nggak bisa di posisi yang seharusnya kita bisa, tapi karena kita nggak yakin dengan diri kita nggak tahu kapasitas diri kita nggak kenal diri kita, nggak cinta diri kita ya, jadi kita ngerasa kayak bukan aku gitu, jadi kayak nyalahin diri sendiri, gitu sih. Itu tandanya kalau kita kurang self love. Self love harus gitu ya. Harus gitu. Oke. Kalau dari Priska? Pernah gak sih ngerasa kayak ketika kamu gagal terus kamu merasa kok aku gagal sih? Pernah dong. Pernah. Dan itu sebenarnya tanda bahwa ketika kamu tidak mencintai dirimu sendiri. Jadi aku pernah baca satu buku, dan buku ini bilang kalau ketika kamu tidak mencintai dirimu sendiri, kamu tuh yang menyalahkan dirimu atas kesalahan-kesalahan yang normal gitu loh. Ya namanya manusia kan, pasti bisa salah. Ya, nggak ada 100% ya. Betul. Nah, tapi kita tuh kayak nyalahin diri kita terus, dan akhirnya kita merasa diri kita nggak berharga. Kita menyalahkan diri kita terus, mengkritik secara nggak langsung tuh kayak ngekritik diri kita sendiri. Bahkan ketika banyak orang yang bilang kayaknya orang lain nyakitin aku deh, padahal sebenarnya yang lebih sering nyakitin diri kita sendiri adalah saya sendiri, kamu sendiri, dan Anda sendiri gitu sih. Jadi tandanya itu tadi, suka mengkritik diri sendiri, menyalahkan diri sendiri atas kesalahan-kesalahan yang sebenarnya wajar gitu. Udah bisa punya fanbase nih kayaknya nih. Apa tuh? Oh, apanya maksudnya? Apanya yang punya fanbase? Iya, aduh. Aku soalnya udah fandom yang lain. Iya betul. Udah, Oke, next. ya next. Oke, tapi kalau misalnya kayak gini, ya kayak Priska bilang tadi gitu kan, atau ya Rian bilang juga, aku setuju banget sama yang mereka berdua bilang. Tapi misalnya kayak gini, kita melakukan satu hal yang salah nih, gitu kan. Terus orang nyalain kita dan segala macam, pokoknya wah ditekankan. Kadang kita juga menyalahkan diri kita sendiri, aduh kok aku kayak gini sih, kayak gitu. Terus kita, karena bentuk kita mencintai diri kita sendiri, kita bilang kayak ya udah sih, so what, ini aku, ya udah sih terima aku kayak apa adanya, kayak gitu. Itu bukannya berarti kayak seakan-akan kita Coba gitu. iya kayak kamu mesti terima aku, kayak gitu loh.
itu nggak sih? Beda. Jadi menurutku beda sih. Ini memang bukan menurutku tapi menurut banyak orang pasti beda. Ketika kita mencintai diri sendiri dengan mementingkan diri sendiri itu beda banget. Jadi ada yang namanya self love, ada yang namanya fake love. Fake love. I'm so sick of this one. Maaf. Ada self Iya, love nggak juga, apa-apa, nggak self apa-apa. love. Aduh, ini kok banyak ya. Oh, Oke. iya. Iya itu beda banget. Artinya gini, kalau kita mementingkan diri sendiri tanpa sadar kita merasa bahwa kita adalah pusat dunia. Like you kamu semua Numpang, woi sedap. kayak mengelilingi aku. Iya Aku sih, matahari. Gitu. Itu sih lebih ke arah itu, Cep. Tapi memang beda banget antara mencintai diri sendiri dengan mementingkan diri sendiri, itu sangat berbeda. Begitu. Kalau Rian? Iya, saya setuju banget dengan itu ya. Mementingkan diri sendiri itu lebih ke arah semuanya harus aku, ya kan. Orang lain nggak peduli apa-apa, nggak peduli. Penting aku dan aku. Nah itu jadinya jatuhnya kayak apa ya? Narsis mungkin ya. Betul. Ego. Oh enggak, kalau ego beda sama egois, Kak. Jadi ego itu pusat diri manusia, artinya yang mengendalikan keinginan. Dan ego ini yang mengendalikan seseorang bisa jadi egois. Tapi ego juga bisa jadi seseorang altruisme. Kalau ngomongin ego beda. Aduh. Oke. Lebih ke egois Oke. mungkin ya. Iya, belum selesai sih tadi ngomong. Ego siapa sih? Ego siapa ya? Enggak, ego tuh kan ngomong kotor. Ego itu papaku. Ego. Iya. Aduh, ego tuh bukan ngomong boleh kotor. ngomong ini nggak ego Amy? Aduh, apa itu? Nggak ngerti kalian ya? Aduh. Oke, Ya, oke. baiklah Jauhan ya. ya, jauh ya. Oke, siap. Nah teman-teman, kita masih akan terus lebih lanjut membahas satu hal yang menarik banget ya. Dengerin Rian, dengerin Priska juga. Ada hal-hal baru juga yang kita pelajarin. Dan ya namanya juga seperti pantun aku ya. Kalau misalnya kamu sekarang di rumah lagi nggak ngapa-ngapain gitu ya, yuk nonton cemilan dan sambil nyemil ya. Yuk narasumber yuk. Yuk kita nyemil yuk. Nah teman-teman, aduh balik lagi ya, kita tadi udah makan enak banget ya, walaupun emang bentuknya belum berubah nih cemilan di depan, tapi ya kita udah makan kok ya. Oke deh, lanjut ya. Garing ya, tadi itu ngelucu loh. Garing ya. Aku tidak menemukan kelucuan. Oke, baiklah. Wow, jahat Oke. ya, jahat Ya, dong. temen aku emang biasa gitu kok. Sakit emang ya. Aduh. Oke, lanjut ya. Tadi kan kita lagi ngomongin si ego nih kan. Ego lu, kok aku yang ngomong Nggak sih? boleh. Nggak boleh ya. Nggak Apa, sorry. boleh ya. Nama orang tua loh. Enggak. Oke, kita kan lagi ngomongin si ego ini lagi. Ngomongin ego gitu kan. Nah, ego, egois, mementingkan diri sendiri, mencintai diri yang berlebihan atau narsistik, kita bakal ngebahas itu. Sebenarnya apa bedanya self love atau mencintai diri atau cinta diri dengan narsistik? Mi asik dong. Rian, masa Mi sih? Rian dong. Oke. Wow, agak lucu ya. Iya, lucu dong, ketawa. Oke, next. Lanjut. Ya jadi jadi mementingkan diri sendiri dengan mencintai diri sendiri ya. Jelas beda ya. Karena mencintai diri sendiri itu kita tahu kemampuan kita tahu batas kita. Kalau mementingkan diri sendiri itu kita lupa batasan itu. Kita sampai bilang, bahkan kita bisa bilang mementingkan diri sendiri itu, tadi ada sedikit perbincangan asik dong mengenai ini, mementingkan diri sendiri itu jadi seperti tameng yang menutupi diri kita supaya seolah-olah kita tuh bisa atau kita itu mampu, tapi sebenarnya kita tuh nggak bisa mencintai diri kita sendiri. Agak jahat nggak sih itu? Enggak ya? Enggak sih. Lebih ke palsu ya. Yes, that's right. Agak kepalsu, terus kayak topeng. Waduh, bahasanya. Palsu topeng. Palsu topeng. Iya. Ya itulah. Oke. Oh, itu ya bedanya. Iya. Oke. Nanti mungkin ya secara detail ada ibu profesor di sebelah sana. Satu kalimat yang aku dapat tadi adalah mementingkan diri sendiri adalah tameng Untuk menutupi ketidakmampuan kita. Oke, yes. Waduh, kalimatnya bagus ya. Bisa jadi quote of the day ya. Oke, lanjut. Lagi ya. Kalau menurut Priska, apa sih bedanya narsis dengan self love? paling gampang adalah ketika kamu self love, kamu bisa mengembangkan dirimu, kamu bisa tahu di sini kelemahanku. Karena ketika kita menerima diri sendiri ya, kita pasti tahu nih kurang-kurang lebih-lebihnya di mana. Nah, ketika kita udah tahu, kalau kita self love, kita bisa mengembangkannya, merubahnya jadi yang lebih baik. Tapi kalau misalnya fake love atau narsis itu tadi malah bikin kita jadi orang yang gitu-gitu aja gitu. Karena kan nggak tahu Iya, batasnya ya betul kan. batasnya. Ya udah bablas aja gitu. Hajar terus gitu. Hajar terus. Semangat sekali. Iya, sedikit sih. Oke. Tehnya enak. Ya,
Minum Udah tadi sambil. udah. Oh, udah. Rasa jasmine gitu kan. Iya banget. Jasmine, Aduh, jasmine tea. aromanya. Ya, oke ya teman-teman ya. Dan oke, itu tadi bedanya narsis dengan self love ya. Terus kalau misalnya gini nih, aku nih kan ya kayak gini-gini aja ya kan, muka aku kan ya kayak gini aja lah fisikku dan muka aku seperti ini. Terus misalnya nih aku tuh yang kayak misalnya pakai make up gitu, terus ya pokoknya perawatan lah ke salon dan segala macam. Terus upload lah di sosmed aku gitu kan, kayak aku perawatan kayak gitu. Aku nggak ada upload gitu karena nggak cukup uang. Tapi ya oke, itu bentuk apa? Itu bentuk aku mencintai diriku, jadi aku mau mengembangkan. Self care bisa dibilang kayaknya ya. Atau aku emang narsis, jadi aku kayak foto Menurutku terus self care beda sih sama narsis ya. Tergantung ya apa mati tujuan. dong. Lagian nggak ada tergantung, Iya, tergandeng adanya. Wow. Agak jauh ya. Lucu Agak sekali jauh dong. ya. Iya Lucu sih. dong. Wow. Ketawa Dan ya, kayaknya teman-teman. barengan dong wownya. Oke, lanjut. Iya, self care bukan berarti berdosa gitu ya. Ya tadi Iya. aku bilang bahwa manusia, kita juga manusia gitu, perlu disayang juga. Ketika Asik menyayang dong. diri ya nggak berdosa gitu. Cuman ya tergantung. Ya, enggak, malah lanjut. Aku nggak akan gitu lagi. Ya tinggal dasarnya ketika kamu ngupload itu tujuannya apa. Kalau Ya. misalnya untuk pamer ya perlu dikoreksi, beda cerita, ya kan. Tapi kalau misalnya kamu datang ke salon untuk perawatan, ya nggak berdosa. Sama ketika posisinya kayak aku beli alat atau skincare yang banyak gitu supaya kulitku lebih bagus dan lebih gimana. Oh jadi ini skincare nih. Oh. Iya, aduh maaf ya. Enggak, dia emang dasarnya cantik, Iya. kan perempuan. Ya, tadi Kamu pertanyaan juga aja, dasarnya ganteng. Ah. Iya, enggak beneran, ini aku Iya, ngomong tulus. Ren. Kan Iya. laki-laki ganteng kan, kodratnya seperti itu. Yes. Makasih untuk hiburannya. Enggak, itu beneran tulus Iya, aku Ren. loh. Iya, saya juga ngerasa tulus kok. Iya. Iya, pokoknya self care tidak berdosa. Cuman kalau kamu tadi bilang bahwa aku upload dan supaya menunjukkan ke orang lain, perlu dipertanyakan, itu kasus berbeda juga. Karena kan itu kayak kesombongan diri ya. Siap. Dosa itu berarti. Supaya dapat pujian, wih. Wah, ya nggak tahu ya. Pokoknya Iya. ketika kamu self care, merawat diri. Kalau kakaknya kan cowok tuh beli apa kayak yang pakai baju yang kayak keren. Beli apa kayak pakai baju tuh Kuas. chef Iya, maksudnya. iya sih betul. Atau pakai masker kan juga nggak salah, ya kan. Masker itu Harus barusan tadi pakai pakai. masker harus. Ini tadi pakai nih. Oke. Masker muka maksudnya Oh, iya. kan. Masker kayak gitu-gitu nggak apa-apa ya. Pokoknya self care tidak berdosa asal kamu tidak kayak tadi yang kayak bilang itu tadi sih gitu. Kalau Saya menurut senang Ren, kamu satu ini. Ya, bedanya narsis dengan lu kok jadinya ke situ sih? Iya, itu Merawat tadi Iya. diri. Iya, merawat diri itu saya rasa nggak salah ya. Aku lo Itu namanya melestarikan ciptaan Tuhan. Asik dong. Iya, kita Iya kan ciptaan Tuhan. Iya, kita kan ciptaan Tuhan. Kita melestarikan ciptaan Tuhan. Melestarikan. Ya, Aduh, kayak hutan lindung ya. Loh, melestarikan, dijaga, dikasih vitamin. Ya kan skincare kan vitamin toh. Supaya lebih cantik, supaya lebih baik. Lebih sehat. Iya. Iya, Senyum kamu itu loh, Ren. Enggak, Aduh. beneran. Iya. Beneran kan vitamin supaya lebih sehat. Saya senang sih tadi yang bilang tentang tujuan ya, tujuan utama. Kalau memang kita mau posting terus supaya kita dapat pujian, supaya kita terus bolak-balik lihat, udah berapa nih yang like nih? Udah berapa nih yang komen nih? Waduh, pernah gak sih kita gitu? Duh, sering. Seringnya. bisa buka sesi 2 loh ini. Ya. Iya, jadi kayak ya kita mau posting karena kita bangga dengan punyanya kita, dengan diri kita yang udah kita jaga, yang udah kita rawat gitu sih. Terus kalau misalnya gini, nggak diposting sih, cuman tuh waduh foto sendiri itu banyak banget di handphone gitu. Itu narsis kan? Atau self love kayak, kan aku nggak pamer, kan aku nggak posting. Itu apa? Apa ya? Ya terserah juga kamu mau ngapain gitu iya. kan. Iya. Bener sih, Dengan maksudnya kayak dirimu sendiri, iya, dengan dirimu sendiri. handphonemu kan. Iya. Kameramu. Iya, yang difoto yo aku gitu kan. Cuman kayaknya kalau misalnya kamu sendirian terus merasa dirimu paling cantik, Nah, ya itu beda itu lagi. mungkin udah beda lagi. Ya. Itu beda lagi. Beda Iya lagi. dong. Nanti kita balik ke topik yang sebelumnya jadi sombong. Buka sesi 2. Pengen banget Ibu. Tepuk tangannya depan banget situ ya. Oke. Sekarang aku mau tanya, Rian kuliah teologi ya? Kebetulan. Kebetulan. Oke, Iya. aku mau tanya, narsis itu dosa?
ada sih dosa sih ya. Jadi kayak terlalu mencintai dirinya sendiri sampai lupa orang lain, sampai lupa kalau kita punya orang-orang di sekitar, bahkan mungkin parahnya ya kita lupa Tuhan yang kasih itu sama kita gitu loh. Itu ya dosa dong jelas. Kita harus menerima apa adanya karena Tuhan sudah kasih seperti ini, bukan berarti kayak seperti ini terus biarin, enggak dong. Ya tadi bentuk tadi menjaga, merawat, memberikan vitamin dan segala macamnya itu kan demi memuliakan nama Tuhan. Asik. Siap. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang bikin kita akhirnya nggak bisa atau nggak punya self love? Siapa dulu yang mau jawab? Siapa dulu? Sweet? Duh, harus banget sih ini. Iya, aku duluan yang jawab. Enggak, Rian deh. Priska deh. Obsesi sih Kak ya. Jadi gambaran diri kita sih. Maksudnya kalau misalnya aku gitu ya menganggap bahwa self love itu harus gimana atau cantik itu harus gimana gitu, ya obsesi yang kita bentuk itu tanpa sadar ngebuat kita jadi yang kayak terpaku ketika kita nggak mencukupi atau tidak bisa mencapai obsesi itu, kemungkinan besar akhirnya ya kok nggak bisa sih kayak gitu. Terus juga mungkin bisa karena pengawasan diri terlalu ketat. Maksudnya pengawasan diri terlalu ketat kayak lagu Heart to Yourself. Tahu gak sih Heart? Lagunya siapa ya? Ya udah deh. Tidak perlu. Kamu tadi ngomong Heart, aku pikir mau nyanyi My Heart Will Go On gitu. Aku mikirnya tadi Heartnya Christina Aguilera. Harus gitu ya tangannya. Nggak kan nyanyi kan penghayatan. Jadi harus kayak Tadi kiranya mau gini. Tuh, aku udah gini loh tadi sebenarnya. Oke, penting banget. Oke, kita menjadi debat lagu kita ya kan. Aduh. Iya, pokoknya terlalu hard sama diri sendiri. Heart. Oh, keras. Yourself. Oh, keras. Aku pikir heart to yourself, hati ke dirimu. Bukan, terlalu kayak jadi pengawasan terhadap diri sendiri, terlalu memikirkan apa yang diomongin sama orang lain, padahal hidup Anda ya milik Anda sendiri. I'm all mine gitu, aku punyaku gitu. Ada lagi silahkan. Iya, dari saya sih ya menambahi ya mungkin lingkungan ya, faktor lingkungan itu mempengaruhi banget kayak keluarga, tempat kita bertumbuh itu jadi bikin kita kita tuh disudutkan terus, kita jadi kayak nggak percaya sama diri kita, jadi sudut pandang kita terhadap diri sendiri itu jadi kayak aduh aku nggak bisa, aku bukan di posisi itu seperti yang saya bilang tadi di awal, kayak bukan saya sih ini. Jadi kita lupa kalau kita itu sebenarnya bisa kalau kita mau, ya kan, tapi kita nggak mau ambil kesempatan itu karena kita nggak tahu diri kita, nggak kenal diri kita. Wes harus gitu suaranya. Nggak cinta diri kita. Nggak cinta diri kita, nggak sayang kok. Oke. Tapi ada satu lagi sih alasan kenapa Aku baru mau nggak apa-apa, please, lanjut kan. Ada alasan kenapa tidak bisa mencintai diri sendiri. Buat teman-teman yang penasaran ini dapat dari mana, ini bukunya adalah Into the Magic Shop. Jadi di situ kayak dijelasin, aku pakai handphone karena panjang ya. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Izin ya. Jadi di otak kita kan diciptakan dengan sangat luar biasa. Yes. Dan itu ternyata punya keliaran yang luar biasa juga. Dan menarik ya kata-katanya ya. Keliaran. Tanpa kita sadari, mungkin ini kayak masa sih gitu, tapi pernah satu waktu kamu kayak diem terus kayak ada suara-suara di dalam diri kamu. Nah, kita semua itu punya suara yang berbicara di dalam diri kita tanpa pernah berhenti dari pagi ke pagi, yang kayak penyiar radio yang ngasih kamu daftar putar setiap hari like 24/7. Dan kebanyakan suara-suara di dalam diri kita atau di dalam kepala ini tuh banyaknya kayak mengkritik, lebih menjatuhkan kita. Nah, karena otak kita ini kan pintar banget nih, diciptakan keren banget. Nah, pikiran kita kayak ngerespon apa yang dikatakan sama suara-suara di dalam kepala kita ini tadi. Dan ya itu tadi akhirnya tanpa disadari kita yang jadi kayak aduh, karena kebanyakan kan kritik ya, jadi kayak melukai diri sendiri. Nah, nggak tahu itu baik atau buruk yang kamu lakukan, suara itu tetap bakal ada kecuali kamu melakukan satu kalau di buku itu bilangnya kayak pengaturan pernafasan, itu bisa mendiamkan suara di dalam kepala. Tapi yang perlu teman-teman ketahui ketika kamu menyadari suara-suara di kepala ini dan suara ini terlalu banyak menghakimi kamu, percayalah bahwa 90% dari kekhawatiran kalian atau kekhawatiran kamu itu hanya imajiner buatan kepala kita sendiri, buatan pikiran kita sendiri. Itu belum tentu benar. Suara-suara di dalam kepala kita tadi yang mengkritik kita itu seakan-akan tahu kita ini kayak gimana, kita seperti apa, tapi itu ternyata belum tentu benar dan lebih banyak kelirunya. Jadi ketika kamu menyadari ada suara yang mulai menjatuhkan perasaanmu sendiri atau menyalahkan dirimu sendiri, perlu dipertanyakan gitu. Jadi jangan yang langsung diterima
atur pernafasan. Kalau misalnya kamu pengen tahu gimana caranya, ya itu tadi mungkin kamu bisa buka buku Into the Magic Shop itu tadi. Di situ udah dijelasin lengkap. Tapi ya itu tadi, kenapa kita tidak mencintai diri kita, ya karena kita khawatir gak jelas gitu loh. Jadi ya itu tadi. Oke. Sekarang pertanyaanku selanjutnya, apa sih yang bisa bikin kita jadi kekurangan self love? Maksudnya karena fisik kita kah, atau apakah zaman dulu ada masalah kah, atau apa sih? Mungkin gini, kalau aku tanya ke kamu, kamu lebih iri lihat cewek yang kayak gimana sih? Atau lihat orang yang kayak gimana sih? Yang oke. Yang cakep, yang keren Oke, gitu. itu udah. Oke, itu banyak, Iya. luas banget. Iya. Oke, wes sedap. RCTI dong. Oke juga. Baik-baik. Oh iya. Ini channel siapa? Oh iya, baiklah. Sorry ya guys. Iya. Kalau aku ya lihat yang pinter. Kalau kakak lihat yang bakal bikin kamu insecure tuh Oh, udah berubah hostnya sekarang ya. Oke. Iya, kenapa jadi aku? Nggak apa-apa, Enggak nggak sih, apa-apa. bikin kita insecure. Bikin kita yang kayak, menurutmu tuh orang itu tuh keren kalau gimana? Oh, kalau saya lebih ke arah attitude sih ya. Ya. Lebih ke arah attitude. Jadi kayak orangnya udah ya dengan sikapnya seperti itu, keramahannya dan segala macamnya kayak bikin kita, oh bisa nggak ya saya seperti itu? Wes asik. Iya itu sebenarnya. Kalau untuk jawaban pasti satu nggak bisa kita temukan. Tapi ya lihat kembali ke diri kita masing-masing. Gambaran orang yang keren menurut kita tuh kayak gimana. Kalau aku lihat cewek yang pinter, terus orangnya udah pinter, cantik, ramah gitu ya. Karena mengingat aku tidak begitu ramah, jadi kayak Kirain aku tadi Umi sudah. Aku jadi enggak. tidak gitu. Nggak ya? Kayak itu jadi yang waduh kok bisa ya orang kayak gitu gitu. Nah, itu yang bikin kita jadi akhirnya kok aku enggak. Nah, akhirnya ya udah tidak bisa menerima diri lagi. Iya, dan ya itu tadi aku pernah juga bahwa standar kecantikannya masing-masing atau standar ya beauty standarnya masing-masing orang tuh beda-beda nggak sih? Beda-beda Sebenarnya dong. standar cantik itu apa sih gitu? Misalnya kita sebagai perempuan kan nggak ada kan, Nggak ada yang pasti. nggak ada yang pasti gitu, dan ya itu cantik itu Kembali lagi relatif. tuh, cantik relatif. Terus cewek udah naturnya memang udah cantik. Cowok ganteng. Iya. ganteng. Kok dibalikin ya? Iya, Oh iya. nggak apa-apa kan itu Iya. memuji. Iya, Iren. Kok aku emosi jadinya di sini? Jangan dong, minum dulu dong, minum dulu. Anggap aja rumah sendiri. Ya. Ini acara aku loh. Oh iya, siap. Ya mungkin Iya ya. tak tambahin boleh ya? Boleh. Ya kalau cuman standarnya face atau tampilan, saya rasa nggak fair ya. Karena kalau cuman mikirin seperti itu, ini agak teologis sedikit, boleh nggak ya? It's okay. Kalau kita mandang seseorang dengan tampilannya, dengan mukanya, terus kita nilai Tuhan yang nggak kelihatan gimana? Betul. Ya kan? Apakah Tuhan harus kelihatan ada hidungnya mancung, kulitnya sawo matang, Rambutnya panjang. panjang, keriting-keriting? Ya guys, Terus- ini tipenya enggak ya? No, Enggak, bukan maksudnya kalau apakah harus seperti itu, kan nggak bisa toh. Manusia juga punya keunikan masing-masing. Kita tiga di sini juga udah beda-beda. Ya nggak ada standar sih menurut saya. Yes, benar. Jadi untuk teman-teman yang mungkin juga saat ini lagi ngerasa insecure gitu, nggak pede sama diri sendiri. Men, kita tuh diciptakan satu, kita doang nih di Iya. dunia ini, cuman kita aja. Bukan kembar gitu. identik aja ada bedanya. Iya, benar. Jadi terima diri kamu apa adanya gitu. Oke, dan pertanyaan selanjutnya ya. Gimana caranya kita bisa mencintai diri kita? Oh saya ya. Kalau saya itu cara mencintai diri sendiri yang pertama adalah kita mengenali siapa kita, mengenali kekurangan kelebihan kita. Dari situ kita bisa antisipasi bagian mana yang menjadi bagian kita. Bukan berarti kita tidak mau ambil bagian itu, tapi kita tahu kemampuan kita dan kita buktikan itu, atau ambil misalnya satu aktivitas yang menurut kita nggak terlalu mampu, kita ikut berpartisipasi di dalamnya, tapi kita lakukan semaksimalnya diri kita karena kita mengasihi diri kita toh. Toh kalau kita paksa terus kitanya yang sakit gimana kan? Nah seperti itu mungkin. Terus kita itu nggak harus melulu dengar pendapat orang. Ini kalau terus hidup dengan apa kata orang, ini nggak baik banget, toksik ya bahasanya. Iya. Wis asik dong. Ya jadi kayak kita turut terpengaruh orang, kamu tuh jelek, terus tertanam dong di Iya. kepala, saya jelek, dan kita nggak akan maju-maju gitu. Jadi kita stuck di tempat kalau kita cuma mikirin kata orang, ya kan? Jadi ya udah, nggak usah terlalu peduli apa kata orang. Kamu kenal dirimu, ya langsung aja bilang ini aku gitu loh. Ini aku percaya diri, lakukan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita, itu aja.
Oke, kalau dari Piska? Kalau aku sendiri menyadari bahwa manusia itu tidak ada yang 100% sempurna. Jadi ketika kamu mengalami sebuah kesalahan atau kamu Itu wajar, itu wajar gitu. Asalkan begini, jangan sampai ketika tahu oh aku nih salah gitu. Tapi akhirnya karena self love nya berlebihan atau lebih tepatnya fake love, akhirnya kayak apa ya, orang Jawa bilangnya ngebudek, nggak mau denger gitu loh, kayak menutup telinga. Oh, ngebudek. Harus gitu. Harus ngomongnya emosi aku. kayak nggak mau denger gitu. Padahal ingat tadi bahwa self love bisa mengembangkan diri, tapi ingat bahwa kita adalah manusia yang nggak bisa 100% benar. Jadi ketika kamu mengalami kesalahan ya dimaafkan gitu, tapi setelah dimaafkan dikoreksi, diperbaiki. Selain itu yang lainnya adalah apa ya, bisa dibilang kayak aku nggak bisa bilang ya ketika hidup ini bakal baik-baik aja, hidup ini akan selalu bahagia, hidup ini akan selalu punya positive vibes, enggak. Tapi yang pastinya aku cuma mau bilang bahwa kamu yang nonton di rumah atau dimanapun, kamu sudah bekerja keras untuk dirimu untuk bisa sampai di saat ini, itu luar biasa banget. Gak perlu yang terlalu memikirkan masa lalu, yang lalu udah selesai, ya udah jalan aja gitu. Kamu sudah terlalu bekerja keras dan terima kasih sudah bekerja keras untuk hidupmu. Asik dong. Dan iya. Kayak closing statement ya jatuhnya. Jadi cara untuk mencintai diri sendiri ya itu tadi sih, memang benar-benar yang menyadari bahwa kita manusia, kita bisa salah, dan mengapresiasi diri itu juga penting. Makanya aku bilang terima kasih sudah ada sampai hari ini, bahkan bisa nonton cemilan, jangan lupa klik like-nya ya kan. Oke, ya guys, masih ada. Oke, lanjut. Satu lagi ya, jadi gini, ada kalau di self love ada kata cinta. Di apa ya, aku pernah baca di mana gitu, pokoknya di situ karena cinta itu punya karakteristik tanggung jawab, perhatian, terus juga rasa hormat dan pengetahuan. Jadi tanggung jawab di sini lebih bertanggung jawab pada kebutuhan diri sendiri, memperhatikan diri sendiri. Terus kita pasti kakak kan punya pacar ya kan, Penekanan ya kakak punya pacar. Kakak kan punya pacar, pasti Kakak yang ini kan? iya kakak yang ini kan punya pacar. Kakak yang ini? Oh iya, ada di masa depan ya. Amin. Itu kan kalau cinta pasti memberikan apa ya, kayak perhatian. Nah kalau nggak ada perhatian ya bukan cinta. Sama ketika kita mengatakan bahwa aku mencintai diri sendiri tapi nggak perhatian, emang beneran gitu. Terus juga rasa hormat, memandang bahwa diri kita ini adalah manusia yang unik, kita manusia yang berbeda sama orang lain, ya udah gitu diterima. Mulai punya pandangan multidimensional, artinya manusia tuh 3 dimensi teman-teman. Manusia itu 3 dimensi, artinya satu kesalahan kamu tidak akan bisa mendefinisikan seluruh kehidupan kamu. Yes. Jadi ya itu tadi, mulai memberikan rasa hormat terhadap diri sendiri, punya boundaries atau batasan-batasan. Nah, yang terakhir adalah pengetahuan. Itu nyambung ke jawabannya kakak tadi. Pengetahuan, sejauh mana aku mengetahui diri sendiri. Nah, ketika kita ngomongin tentang pengetahuan, itu bukan cuma luarannya aja atau diri kita yang pengen kita lihat. Kalau aku pengen lihat diriku tuh pintar dan segala macamnya. Tapi apakah aku beneran pintar? Gitu. Jadi pengetahuan ini benar-benar belajar untuk mengetahui yang paling dalam dari diri kita sendiri, mau itu mau buruk baik semuanya harus tahu gitu sih. Jadi jangan lupa untuk tetap memperhatikan diri, tetap merawat diri dengan baik, mengapresiasi diri. Ketika kita bisa mengapresiasi kepada orang lain, tentu harusnya kita bisa mengapresiasi diri kita. Dimulai dari diri sendiri. Yes. Ada lagunya tuh. Mau nyanyiin? Enggak ada. Hari ini kita agak bahas banyak lagu ya teman-teman ya. Tapi oke, satu tambahan juga dari aku. Satu apa dua ya? Oke. Satu tambahan, bersyukur. Banyakin bersyukur ya. ya. Aduh, kalau misalnya hidup kita itu cuman ngeluh, aduh kok aku nggak cantik kayak dia ya, kok aku nggak pinter, kok aku bodoh banget ya. Atau misalnya ya hal-hal lain seperti itu, kita mengeluh, kita kayak aduh, ya gitulah, nggak bersyukur sama diri kita sendiri. Aduh, itu kayak hidup tuh udah susah men gitu, jangan tambah bikin susah lagi dengan pikiran-pikiran yang sebetulnya nggak penting gitu loh ya. Jadi banyakin bersyukur. Dan kemudian ini menurut aku juga penting gitu, karena kadang-kadang kita pengen menyenangkan orang lain gitu ya, kita pengen menyenangkan orang lain atau kita terlihat baik di depan orang lain gitu, dan sehingga kita tuh selalu bilang kayak oke, tolong ini dong, ini disuruh ini iya gitu. Jadi dimanapun kita sulit selalu bilang iya. Tidak ya. Kita selalu bilang iya gitu, sampai di istilah aku tuh suka kata-kata gini,
don't be always available gitu. So people take you for granted. Jadi jangan selalu iya gitu dan sampai akhirnya orang kayak manfaatin kamu gitu. It's okay to say no. Iya betul. Yeah, it's okay to say no sometimes gitu. No is a full sentence gitu. Jadi itu it's okay, nggak harus kita bilang iya ke semua orang kayak gitu. Boleh kita bilang enggak gitu, karena ya itu kita harus mengasihi diri kita sendiri seperti itu. Dan ya orang lain juga harus belajar menurutku lah ya, maksudnya kita semua harus belajar untuk ya itu menghargai diri sendiri dengan nggak harus menyenangkan orang lain. Seperti itu ya. Oh ya, ini jangan lupa juga buat teman-teman yang tanpa sadar suka bilang, ih aku kok bego banget ya, atau misalnya kayak, aduh kok aku nggak cantik ya. Itu bisa dibilang adalah negatif self talk. Jadi diganti dengan positif self talk, alias ya bilang bahwa diri kita ini layak, diri kita ini mengasihi sesama, diri kita ini pantas untuk mendapatkan sesuatu. Itu tuh perlu banget. Jangan terlalu membangun ya. Kata-kata yang membangun. Jadi kayak aku ini layak, aku ini manusia, aku pantas dicintai gitu. Kayak gitu-gitu tuh perlu. Jangan kebanyakan kayak ngomong, aduh kok aku on ya. On ya. Iya itu juga sih, betul. Dan sama ini satu lagi dari aku yang kayak terakhir banget kayaknya. Lo masih ada dari Rian? No. Okay. Dari Priska? Nggak ada. Dari aku terakhir banget. Kita juga maksudnya jangan kita lakukan itu ke orang lain ya. Maksudnya kayak kita misalnya dia mau apa gitu terus kita yang kita komenin gitu kan. Misalnya alisnya kenapa gitu terus kita komenin gitu. Nah itu menurutku satu hal yang sebenarnya nggak perlu kita peduliin gitu loh. Itu hidupnya dia gitu, let it be gitu kan, nggak usah kita komen gitu, karena itu akan menambah beban pikiran yang sebetulnya nggak perlu juga ada di pikiran kita gitu. Jadi dari hal simpel kayak gitu kita bisa gitu, maksudnya nggak usah komenin orang, itu hidup-hidupnya dia, atau dalam tanda kutip nggak usah terlalu peduli lah sama orang lain kayak gitu ya. Maksudnya kita dari diri kita sendiri aja gitu, nggak usah terlalu fokus on yourself gitu. Orang lain juga dengan hidupnya dia sendiri, kita nggak usah terlalu peduli seperti itu ya, dalam tanda kutip ya, nggak usah terlalu peduli. Iya, betul, jadi mau dia apa kayak mau upload apa kayak di sosial media, nggak usah komen gitu ya. Kalau misalnya dari hal-hal simpel kayak gitu aja teman-teman kita udah bisa, itu pasti bakal ngefek kok ke sekitar kita, itu pasti bakal ngefek. Dan ya semoga aja itu hasilnya bisa ke dalam kehidupan kita bernegara gitu. Let people enjoy things lah ya intinya. Yes. Gitu. Aduh, terima kasih ya untuk Rian dan Priska yang udah mau datang dan ngobrol tentang self love ya. Yang keren banget, dan aku harap sih aku dapat banyak berkat, dapat banyak hal-hal baru yang aku pelajarin gitu ya. Bahkan dalam kehidupan aku juga aku jadi kayak oh iya ya, aku tuh harus lebih menghargai diriku sendiri. Dan juga teman-teman yang nonton juga aku harap bisa mencintai diri kamu, karena kamu tuh berharga, kamu tuh dikasih ya. Teman-teman, aku punya satu ayat firman Tuhan nih dari Mazmur 139 ya, ayat yang biasanya kalau ulang tahun gitu kan. Tapi ayat ini pas banget, Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi kita tuh udah diciptakan, memang ada istilah manusia tuh gak ada yang sempurna gitu, tapi kita diciptakan Tuhan Yesus segambar dan serupa dengan dia gitu. Jadi syukuri apa yang kamu punya sekarang, dikasihnya gimana, diciptakannya seperti apa diciptakan. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang ya itu tadi kekurangan-kekurangan kamu, yuk kita lebih upgrade diri kita lagi. Lebih upgrade diri kita lagi untuk semakin lebih baik, dan pastinya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin ya. Aduh, terima kasih banget sekali lagi untuk Priska dan Rian udah mau datang. Kita akan menutup cemilan dengan doa. Aku minta Rian dong berdoakan cowok sendiri. Pengaruh ya. Iya. Pemimpin loh. Iya, ngegas ya. Ya, kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk setiap perbincangan yang kami rasa hal ini sangat membantu kami, membuat kami lebih mengerti dan mencintai diri kami lagi. Bahkan terlebih dari itu, Engkau Tuhan memberikan yang terbaik bagi masing-masing kami, berbeda satu dengan yang lain. Dan itu semua membuat kami menyadari betapa kami unik di mata Tuhan, betapa kami berharga di mata Tuhan. Dengan dasar itu pula kami mau lebih mencintai diri kami lagi, lebih menjaga dan merawat diri kami lagi, menghargai diri kami lebih lagi ke depannya. Bantu kami dalam setiap prosesnya, dan segala aktivitas kami juga
kami tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan segala aktivitas kami, bahkan acara ini tetap memuliakan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan teman-teman, aduh, kita udah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai habis ya. Aduh, seneng banget deh. Dan teman-teman tetap ya jaga kesehatan, tetap memberlakukan protokol kesehatan 5M, memakai masker. Trian. Apalagi ya? Mencuci tangan. Aduh, kok saya lupa ya? Iya, oke. Menjaga jarak. Menghindari kerumunan. Terus apa lagi? Satu lagi. Mengurangi mobilitas ya. Kalau nggak penting-penting banget nggak usah keluar ya. Udah lama nggak masih belum keluar. masih 1.600.000 lebih, Yes. 600.000 lebih nih Ya, masih. kasus positif di Indonesia. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap berlakukan protokol kesehatan. Kalau gitu, aku Iren. Serian. Saya Priska. Pamit dari layar kamu. Aduh, biasa siaran Biasa ya kan. siaran, Beb. Aduh. Pamit dari layar kamu dan God bless you all. Dadah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti